Nah, yang juga penting terkait dengan pembicaraan adab terhadap Al-Quran, yakni bolehkah kita memberikan upah, apresiasi, atau dalam bahasa Sundanya saweran untuk orang yang membacakan Al-Quran, dan bolehkah yang membacanya menerima uang itu? Maka diperbolehkan seorang itu memberikan upah kepada pembaca Al-Quran, dan si pembaca menerima upah atas bacaan Al-Qurannya, merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari, di mana sahabat Said Al-Khudri menceritakan ia bersama rombongannya pernah mau masuk ke satu kemah milik sekelompok kabilah untuk kemudian meminta bantuan kepada mereka, tapi tidak diperkenankan masuk oleh kabilah itu. Hingga kemudian ketua kabilah itu dipatok ular dan sakit. Akhirnya kemudian orang dari dalam kemah itu keluar nanya, di antara rombongan Said Al-Khudri ini ada yang bisa menyembuhkan orang yang dipatok ular nggak? Kemudian Said Al-Khudri bilang ada. Masuklah Said Al-Khudri ke kemah itu, kemudian dimintalah untuk mengobati ketua kabilah ini. Tapi kata Said Al-Khudri, kalian tadi nggak ngasih kita masuk ke kemah dan nggak mau menyambut kita dengan baik di dalam kemah. Nah, sekarang kita mau mengobati, asalkan kalian apresiasi kita dengan memberikan beberapa potong kambing untuk menjadi konsumsi kita. Alhasil disepakati untuk diobati dengan upah beberapa ekor kambing. Dan kemudian Said Al-Khudri mengobatinya hingga dia sembuh. Sahabat-sahabat nanya, kamu bacakan apa Said Al-Khudri sehingga dia bisa sembuh? Kata Said Al-Khudri, saya bacakan suratul Fatihah. Karena saya pernah mendengar Nabi katakan suratul Fatihah itu bisa menyembuhkan semua penyakit sebagai ru'yah. Apa yang kemudian dikenal dengan ru'yah oleh kita saat ini. Dan ketika sampai kepada Nabi, kata Nabi, yang paling berhak menerima upah adalah orang yang membacakan Al-Quran. Karena itu satu kemuliaan yang tinggi. Dan ingat, upah yang kita berikan kepada orang yang membacakan Al-Quran itu bukan untuk membayar dia yang telah membacakan Al-Quran. Karena jangankan membacakan Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku adalah budak bagi orang yang mengajariku satu huruf. Satu huruf bukan Al-Quran saja, kata Sayyidina Ali, aku rela jadi budaknya. Apalagi Al-Quran yang dibacakan bukan hanya satu huruf, tapi beberapa huruf, bahkan beberapa ayat. Maka upah yang kita berikan kepada dia bukan membayar bacaannya, tapi itu sebagai bentuk syukur kita karena ia telah membuat kita mendengarkan alunan ayat terindah yang pernah ada di muka bumi ini, yang itu karya dari Allah. Sehingga berapapun upah yang kita berikan itu bukan hanya tidak cukup, tapi tidak bisa membeli satu huruf pun dari ayat yang dibacakan oleh orang itu. Itu hanya bentuk syukur kita untuk memuliakan apa? Bukan memuliakan Al-Quran, bukan juga utamanya memuliakan si pembacanya, karena Al-Quran sudah mulia tanpa kita muliakan, dan pembacanya menjadi mulia karena dia membaca Al-Quran. Tapi upah itu untuk memuliakan diri kita sendiri sebagai bentuk syukur kita karena telah diperkenankan oleh Allah mendengar lantunan ayat-ayat sucinya yang begitu indah secara intelektual, secara estetika, secara emosional, dan secara spiritual. Karena itu diperbolehkan kita untuk memberikan apresiasi dengan berbagai bahasa, mau disebut upah, uang apresiasi, atau biasanya disebut dengan bisyarah atau sawer. Karena sawer itu secara KBBI artinya memberikan sesuatu dari harta, baik uang ataupun yang lainnya, untuk seseorang yang telah memberikan hiburan kepada kita. Dan pembacaan Al-Quran tentu bukan hiburan, tapi ia peneduh hati kita, dan itu melebihi dari hiburan. Secara kebudayaan disebut aja gampangnya saweran. Maka itu boleh, asalkan kebaikan ini
lakukan juga dengan cara yang baik dan niat yang baik. Niat yang baik bukan untuk membayar bacaan Al-Quran itu, karena kita mau bayar berapa? Nggak cukup dunia dan seisinya untuk membayar satu huruf Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Dan bukan juga dengan cara-cara yang tidak etis. Karena itu sebaiknya dibangun satu tradisi memberikan upah kepada pembaca Al-Quran dengan cara yang etis. Kebiasaan belum tentu benar, kebenaran perlu dibiasakan. Kebiasaan memberi upah kepada pembaca Al-Quran itu baik, karena itu sesuai dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, yaitu yang terbaik bagi kalian untuk memberikan upah kepada orang yang membacakan Al-Quran kepada kalian. Tapi cara dan niatnya harus baik. Nah, cara ini yang kemudian harus baik pula. Karenanya ketika ada orang membacakan Al-Quran, misalnya di platform digital, katakanlah TikTok, kita kemudian memberikan apresiasi, boleh, bukan cuma boleh, itu baik. Yang penting cara dan niatnya. Nah, di antara cara itu yang harus dijaga etika atau adabnya, yang paling mendasar adalah apa yang diamanatkan oleh Al-Quran, yakni kata Al-Quran, la tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha. Ketika kalian memberikan sedekah kepada orang lain, apalagi sedekah atas ia yang membaca Al-Quran, jangan dengan cara-cara yang bisa merendahkan secara etik orang yang menerima sedekah itu, apalagi orang itu adalah pembaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita memberi sedekah kepada orang non-muslim sekalipun, jangan sampai merendahkan. Memberi sedekah kepada binatang sekalipun, tidak dengan cara yang merendahkan binatang itu. Karena itu jangan melakukan cara-cara, apalagi untuk memberikan sedekah kepada pembaca Al-Quran, yang bisa membuat penerima sedekah itu merasa rendah. Dan diiringi apalagi dengan kita yang merasa tinggi. Oh, kita kaya nih. Oh, kita pecinta Al-Quran nih. Justru itu kata Allah dalam Al-Quran yang bisa menghanguskan pahala sedekahmu, yaitu memberi sedekah dengan niat dan cara yang meninggikan diri kita atau merendahkan orang yang menerimanya, apalagi sedekah untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagaimana diajarkan dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah katakan ketika kita bersedekah, apalagi kepada orang yang melantunkan ayat Al-Quran, maka sedekah yang termulia itu dengan mensedekahkan harta yang kita paling cintai, bukan harta yang menurut kita sudah paling rendah kemudian disedekahkan. Enggak. Karena kenapa? Karena sedekah itu Allah ingin ajarkan utamanya bukan barang atau harta atau uangnya yang disedekahkan, tapi rasa cinta kita yang disedekahkan agar orang itu merasakan kehangatan cinta. Karena itu adab yang kedua, berikanlah sedekah itu dengan penuh kecintaan. Dan seorang yang memberikan sedekah dengan penuh kecintaan, dia tidak akan memberikan dengan cara-cara yang menodai, apalagi merontokkan nilai-nilai cinta itu sendiri. Nah, problemnya seringkali kemudian kita mengomentari, mengkritik, bahkan mencaci maki kebaikan orang lain yang belum sempurna karena cara memberikannya kita nilai tidak etis, padahal bukan hanya ketidaketisan itu juga sering kita lakukan, tapi bahkan keburukan yang lebih dari sekedar tidak etis itu sering kita lakukan, utamanya oleh diri saya sendiri dalam beberapa peristiwa. Misalnya, saya masih kadang ketika hadir satu acara dan dibacakan ayat suci Al-Quran, itu asik ngobrol sendiri atau asik main HP. Padahal kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu
la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan dan perhatikan dengan seksama agar engkau mendapatkan rahmat. Jika engkau tidak mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama, maka bacaan Al-Quran itu tidak akan mendatangkan rahmat kepadamu. Dan orang yang paling rugi adalah ketika mendengar ayat suci Al-Quran, dia tidak mendapatkan rahmat dari ayat suci Al-Quran itu. Dan saya masih kadang ketika dibacakan ayat Al-Quran, ketika kita hadir acara ceramah atau bahkan acara-acara pada umumnya di Indonesia yang mayoritas muslim ini, seringkali itu kan selalu diawali dengan membaca ayat Al-Quran, dan kita sibuk main HP, sibuk ngomong sendiri, sibuk overthinking ke sana kemari, sehingga ayat Al-Quran itu tidak kita dengarkan dengan baik atau bahkan sama sekali tidak kita dengarkan, apalagi memperhatikannya dengan seksama sebagaimana perintah Al-Quran. Padahal setiap Al-Quran dibacakan, seorang muslim seharusnya itu menyimaknya dengan seksama, bukan hanya mendengarkannya. Ketika para penafsir menafsirkan ayat ini tentang keharusan kita mendengar dan menyimak serta memperhatikan ayat Al-Quran ketika dibacakan, ini ditempatkan sebagai adab yang tinggi terhadap Al-Quran. Karena itu ulama tafsir dan ulama fikih sepakat kalau Al-Quran dibacakan seharusnya kita mendengarkan. Bedanya yang dimaksud ayat ini, sebagian ulama mengatakan maksudnya ketika dibacakan saat sholat. Ketika sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh dibacakan Al-Quran, seorang makmum tidak boleh pikirannya kemana-mana atau membaca ayat lain, tapi mendengarkan bacaan imam. Sebagian ulama yang lain mengatakan bukan hanya di sholat, tapi di dalam khutbah juga, atau di dalam acara-acara keislaman, ketika dibacakan Al-Quran sepatutnya kita menyimak dengan penuh perhatian secara seksama. Namun ulama-ulama Malikiyah termasuk Imam Malik mengatakan itu tidak terbatas di dalam sholat dan ritual-ritual umat Islam, tapi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun Al-Quran dibacakan, seharusnya dianjurkan secara etik bagi kita untuk mendengarnya. Walaupun kita sedang santai, walaupun kita sedang ngopi, walaupun kita sedang melakukan apapun, dianjurkan bagi kita untuk mendengarkannya. Namun, bagaimana dengan kita? Mengkritisi orang yang mengapresiasi pembaca Al-Quran karena caranya tidak etis, dan itu oke, tepat, tapi di sisi lain kita lupa kepada ketidaketisan kita sendiri atau bahkan kesalahan kita sendiri yang lebih parah, yaitu seringkali Al-Quran dibacakan kita gak menyimaknya. Karena itu ketika ada orang atau peristiwa yang menurut kita tidak etis atau buruk, yang pertama kali harus kita lakukan adalah introspeksi. Mungkin itu adalah pelajaran untuk kita juga yang dalam konteks yang berbeda melakukan ketidaketisan atau keburukan itu juga. Karena itu Imam Nawawi dalam salah satu karyanya yang secara rinci menjelaskan tentang pentingnya adab terhadap Al-Quran dan apa saja adab-adab kepada Al-Quran, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dengan merujuk kepada diantaranya riwayat tentang Nabi yang ketika iktikaf kemudian membuka horden di masjidnya dan menegur orang yang membaca Al-Quran dengan keras, dengan suara lantang. Kata Nabi, kita semua beribadah, maka jangan saling mengganggu satu sama lain. Karena ketika Al-Quran dibacakan, kita sepatutnya mendengar. Karena itu ketika kamu membaca Al-Quran dan yang lainnya sedang beribadah yang lain, ada yang sholat, ada yang iktikaf, jangan dijaharkan atau dilantangkan suaranya, agar yang lain tidak terkena keharusan untuk mendengarkan
pembacaan ayat Al-Quran itu, yang itu menjadi keharusan bagi setiap muslim. Ibarat kata, agar yang lain nggak jadi kena prank, harus dengerin apa yang kamu baca dari ayat Quran itu. Misalnya, beberapa ulama mengajarkan jangan nyetel lantunan ayat suci Al-Quran dalam keadaan atau di tempat di mana tidak memungkinkan untuk kamu menyimak dengan seksama. Misalnya di pasar atau di tempat kerja, kamu lagi kerja sambil menyetel lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga jangankan orang lain, kamu aja gak bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik. Mungkin niatmu baik adalah agar kita selalu mendengar Al-Quran, tapi itu caranya tidak dibenarkan, karena kondisi dan tempatnya bukan kondisi dan tempat yang tepat untuk kita mendengarkan dan memperdengarkan Al-Quran kepada orang lain. Apalagi sampai harus menyimaknya dengan seksama sebagaimana anjuran Al-Quran. Dan juga kata Imam Nawawi, di antara tempat dan kondisi yang tidak diperkenankan kita untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan lantunan Al-Quran dari HP kita misalnya, adalah ketika kita sedang mengantuk atau mau tidur. Banyak tuh, kita termasuk saya dulu, ketika mau tidur, agar kita bisa tidur dengan tenang atau bahkan mimpi dengan mimpi yang indah, sebelum mau tidur dengerin ayat Al-Quran. Dan akhirnya saya terjebak dalam kelalaian untuk tidak mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ketika dibacakan, yaitu ketika saya ngantuk atau apalagi tidur dan Al-Quran tetap dibacakan. Atau ada orang yang pagi-pagi nyetel surat Al-Waqiah untuk mendatangkan rezeki, padahal dia sambil mandi, sambil siap-siap mau kerja, sehingga dia tidak mendengar apalagi menyimak secara seksama untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Itu adalah niat yang baik, tapi dengan cara yang tidak tepat menurut para ulama. Karena itu, ini adalah momentum bagi kita untuk introspeksi tentang pentingnya kita beradab kepada Al-Quran, namun diiringi dengan niat yang baik dan cara yang tepat. Jangan kemudian kita nyetel Al-Quran di jalanan yang menyebabkan orang lain tidak bisa mendengarkan karena orang lain lagi sibuk dengan semua kegiatannya sendiri. Maka dosa atas hal itu yang membuat orang lain tidak bisa mendengarkan dan menyimak Al-Quran dengan seksama jatuh kepada diri kita yang secara lalai menyetel Al-Quran bukan di tempat dan waktu yang tepat. Adapun kalau di masjid kemudian di setel Al-Quran dan kita malah ngomong sendiri, main HP, atau tidak mendengarkan dan tidak menyimak Al-Quran dengan seksama, barulah dosa itu jatuh pada kita karena kelalaian kita tidak mengindahkan apa yang diamanatkan oleh Al-Quran. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan, dengerin, simak secara seksama agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Bayangin, ayat Allah lagi diperdengarkan, kamu menyimaknya dengan seksama, betapa kamu mengundang senyum Allah. Dan ketika Allah tersenyum kepada kamu, maka rahmatnya akan turun. Dan kata Nabi dalam salah satu sabdanya, yang menyebabkan kamu masuk surga itu adalah rahmat Tuhan, bukan utamanya karena amalmu. Amalmu itu digunakan untuk mengetuk rahmat Tuhan. Kita mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran sebagai amalan untuk mengetuk pintu rahmat Allah. Dengan begitu kita akan berhak atas surganya Allah. Kadang kita sibuk kepada kesalahan orang lain, tapi lupa pada kesalahan kita sendiri. Kita sibuk kepada kekafiran orang lain, tapi kita lupa pada kekafiran dalam diri kita sendiri. Kita sibuk menyesatkan orang lain, tapi kita lupa bahwa diri kita dalam kondisi dan tempat tertentu juga mengalami ketersesatan itu, bahkan dalam
bentuk yang lebih parah.